Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurella Agustin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bagi teman-teman yang satu jurusan dengan saya, kita sudah tidak asing lagi tentunya dengan kata sastra bandingan, di mana sastra bandingan ini merupakan salah satu mata kuliah yang isinya adalah tentang membandingkan cerita yang satu dengan cerita yang lain, baik itu karya sastra ataupun yang lainnya. Biasanya cerita yang dibandingkan ini tidak hanya secara tulisan, tapi juga dengan secara lisan. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini memiliki berbagai macam cerita yang tentunya ada dalam berbagai macam daerah pula. Cerita ini sangat beragam dan bermacam-macam. Salah satunya adalah dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau merupakan kejadian-kejadian zaman dahulu yang tidak masuk akal. Pada umumnya, dongeng ini tidak diketahui nih siapa pengarang awalnya atau siapa sih pengarang yang membuat ceritanya. Karena pada dasarnya dongeng ini merupakan sebuah cerita yang turun-temurun dari nenek moyang. Di Indonesia sendiri, dongeng ini terbagi menjadi berbagai macam. Salah satunya adalah dongeng legenda, di mana dongeng legenda ini merupakan salah satu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Kalau yang sering kita dengar mungkin tentang dongeng Roro Jonggrang yang menceritakan tentang asal-usulnya terjadi Candi Prambanan, lalu dengan dongeng Sangkuriang yang bercerita tentang asal-usul terjadinya sebuah gunung Tangkuban Perahu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan nih kepada teman-teman perbedaan atau persamaan apa saja yang saya temui dari kedua cerita tersebut. Sebelum saya menceritakan perbedaan serta persamaan apa saja sih yang saya temukan di kedua cerita tersebut, mari kita simak dulu video tentang ceritanya. Sinopsis cerita dongeng Nusantara Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Baka. Prabu Baka mempunyai seorang anak yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Pada suatu ketika, Kerajaan Pengging ingin sekali memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh Kerajaan Prambanan. Maka dari itu, akhirnya Raja Pengging memerintahkan Bandung Bondowoso untuk membawa pasukannya agar mereka semua menyerang Kerajaan Prambanan. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Prambanan diserang oleh Bandung Bondowoso dan pasukannya hingga akhirnya Prabu Baka tewas di dalam peperangan. Ketika mengetahui bahwa ternyata Kerajaan Prambanan ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik, Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang dan meminta untuk Roro Jonggrang mau dinikahi oleh dirinya. Namun dengan sangat tegas, Roro Jonggrang ini menolak permintaan Bandung Bondowoso karena dengan alasan dia telah membunuh ayahnya dan membuat rakyat Kerajaan Prambanan sengsara. Namun, Bandung Bondowoso tidak habis akal. Dia tetap memaksa Roro Jonggrang agar mau dinikahi olehnya dengan memberikan ancaman bahwa ia akan lebih membuat rakyat dari Kerajaan Prambanan ini lebih sangat sengsara jika lamarannya ditolak. Akhirnya, Roro Jonggrang pun menerima lamaran dari Bandung Bondowoso dengan mengajukan syarat, di mana syarat ini ialah Bandung Bondowoso harus mau membuat 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu 1 malam. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun menyetujui apa yang menjadi syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Pada malam harinya, Bandung Bondowoso memerintahkan pasukan jin untuk membantu dirinya untuk membuat 1000 candi dan 2 sumur. Roro Jonggrang gelisah ketika mengetahui fakta bahwa ternyata pekerjaan Bandung Bondowoso ini akan segera selesai. Akhirnya Roro Jonggrang memiliki sebuah siasat, di mana siasat ini yaitu Roro Jonggrang membangunkan semua dayangnya dan memerintahkannya untuk membakar jerami di sebelah timur, lalu sebagiannya memukul-mukul lesung dan menebarkan aroma wangi bunga agar para ayam mau berkokok di waktu yang bukan seharusnya. Hingga pada akhirnya para jin yang membantu Bandung Bondowoso ini berpikir bahwa ternyata pagi sudah datang ketika melihat ada cahaya di ufuk timur. Bandung Bondowoso pun marah ketika mengetahui bahwa ternyata pekerjaannya belum selesai. Ia tahu bahwa pekerjaannya belum selesai ini karena siasat yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Hingga pada akhirnya Bandung Bondowoso pun marah dan ia meluapkan emosinya dengan cara mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah candi, di mana sekarang candi ini adalah candi yang kita kenal dengan Candi Prambanan. Selanjutnya, sinopsis tentang dongeng Nusantara Sangkuriang. Di daerah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sumbing Perbangkara yang mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki paras yang cantik sehingga banyak pangeran yang bertengkar hanya untuk mendapatkannya. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi memutuskan untuk menyendiri di pondok yang berada di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar sekali menenun, hingga tiba-tiba benangnya terjatuh. Dan Dayang Sumbi bersumpah, jika ada seorang laki-laki yang mengambilkan benangnya, maka akan ia jadikan suami. Lalu diambillah benang yang jatuh tersebut oleh Tumang yang merupakan anjing kerajaan. Tumang berubah menjadi seorang manusia. Setelah menjadi seorang manusia, Tumang bercerita bahwa sebenarnya ia adalah jelmaan seorang dewa. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi menikahi Tumang dan mereka mempunyai anak bernama Sangkuriang. Namun Dayang Sumbi tidak memberitahu kepada Sangkuriang bahwa sebenarnya Tumang merupakan ayah kandungnya. Sangkuriang sangat gemar sekali berburu hingga suatu hari Sangkuriang dan Tumang pergi berburu untuk memburu rusa untuk makan malam.
Menjelang siang, Sang Kuryang masih belum menemukan seekor pun rusa. Hingga tiba-tiba ada babi yang menjadi sasaran Sang Kuryang sebagai pengganti rusa. Sang Kuryang memerintahkan Tumang untuk mengejar babi itu, namun Tumang tidak mau karena ia tahu bahwa babi itu adalah jelmaan dewi seperti dia. Sang Kuryang sangat marah ketika perintahnya tidak dituruti oleh Tumang. Akhirnya ia meluncurkan anak panahnya kepada Tumang hingga Tumang mati. Sang Kuryang pulang dengan membawa daging Tumang untuk diberikan kepada Dayang Sumbi. Ketika mengetahui bahwa daging yang dibawa oleh Sang Kuryang adalah daging Tumang, Dayang Sumbi merasa sangat marah. Sehingga dengan tidak sengaja Dayang Sumbi memukul dahi Sang Kuryang. Dayang Sumbi pergi dari rumah meninggalkan Sang Kuryang yang tak sadarkan diri akibat pukulan di dahinya. Pelarian Dayang Sumbi terhenti di sebuah gua. Dayang Sumbi bersemedi sehingga para dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Sedangkan Sang Kuryang memutuskan untuk pergi dari rumah ketika ia sadarkan diri, dan dalam perjalanan dia bertemu seorang pertapa sakti lalu memutuskan untuk berguru kepadanya. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Hingga suatu hari tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan ibunya, dengan keadaan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Dayang Sumbi dan Sang Kuryang saling menyukai, hingga Sang Kuryang jatuh hati dan berniat untuk menikahi Dayang Sumbi. Namun, ketika Dayang Sumbi akan menerima ramalan Sang Kuryang, Dayang Sumbi terkejut melihat luka yang ada di dahi Sang Kuryang. Lalu dia menceritakan bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya. Sang Kuryang tidak percaya dan tetap kukuh untuk menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi memberikan dua permintaan yang harus dipatuhi oleh Sang Kuryang, yaitu Dayang Sumbi meminta dibuatkan kapal yang besar dan sebuah bendungan dalam waktu 1 malam. Tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang menyetujuinya. Sang Kuryang memanggil para jin untuk membuatkan kapal serta bendungan yang diinginkan oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkejut ketika mengetahui bahwa kerjaan Sang Kuryang akan segera selesai. Dayang Sumbi pun meminta bantuan kepada dewa karena ia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan sehingga matahari muncul lebih cepat. Para jin kabur meninggalkan kapal yang belum selesai. Sang Kuryang marah ketika ia tidak bisa menikah dengan Dayang Sumbi, dan akhirnya menendang kapal buatannya tersebut hingga tertelungkup. Kapal itu lama-kelamaan ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan dan tanah hingga akhirnya menjadi sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Setelah kita menyimak cerita barusan, sekarang saya akan memberitahukan perbedaan dan persamaan yang saya temukan dari kedua dongeng Nusantara tersebut. Yang pertama, kedua dongeng ini sama-sama merupakan dongeng legenda, hanya saja tempatnya berbeda. Jika dongeng Roro Jonggrang ini berasal dari Jawa Tengah, maka dongeng Sang Kuryang ini adalah dongeng yang berasal dari Jawa Barat. Yang kedua, tokoh wanita yang ada dalam dongeng Roro Jonggrang dengan dongeng Sang Kuryang ini sama-sama merupakan anak dari seorang raja yang memiliki paras yang cantik. Yang ketiga, dongeng Roro Jonggrang dan dongeng Sang Kuryang ini sama-sama menceritakan tentang kegagalan tokoh pria yang tidak bisa menikahi tokoh wanita yang ia cintainya. Perbedaannya terlihat jika dalam dongeng Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tidak bisa menikahi Roro Jonggrang karena Roro Jonggrang sakit hati akibat ayahnya yang dibunuh oleh Bandung Bondowoso ketika perang. Sedangkan dalam cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi tidak bisa menikahi Sang Kuryang karena ia tahu bahwa Sang Kuryang ini adalah anak kandungnya. Yang keempat, dalam dongeng Roro Jonggrang dan dongeng Sang Kuryang ini, kedua tokoh wanita sama-sama memberikan syarat kepada tokoh pria yang harus diselesaikan dalam 1 malam sebagai syarat agar tokoh pria bisa menikahi tokoh wanita. Perbedaannya, jika dalam cerita Roro Jonggrang memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi dan 2 sumur dalam 1 malam. Sedangkan dalam cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi memberikan syarat kepada Sang Kuryang untuk membuat sebuah kapal yang besar dan bendungan air. Yang kelima, dalam dongeng Roro Jonggrang dan dongeng Sang Kuryang ini, tokoh pria sama-sama tidak bisa menyelesaikan syarat yang diajukan dalam 1 malam. Dalam cerita Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tidak bisa menyelesaikan syaratnya karena Roro Jonggrang melakukan siasat agar pagi datang lebih cepat dan Bandung Bondowoso tidak bisa menyelesaikan syaratnya. Sedangkan dalam cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi meminta doa kepada dewa-dewa dan akhirnya dikabulkan sehingga Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Yang keenam, karena kegagalan Bandung Bondowoso dalam dongeng Roro Jonggrang dan kegagalan Sang Kuryang dalam dongeng Sang Kuryang, maka kedua tokoh pria tersebut marah. Dalam dongeng Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso marah dan meluapkan amarahnya dengan cara mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah candi. Sedangkan dalam dongeng Sang Kuryang meluapkan amarahnya dengan cara menendang perahu hingga tertelungkup. Yang ketujuh, persamaan yang saya temukan dalam kedua dongeng ini adalah kedua dongeng ini sama-sama dipercayai sebagai cerita asal-usul terjadinya suatu tempat, di mana cerita Roro Jonggrang ini dipercayai menjadi sebuah asal-usul terjadinya Candi Prambanan, dan juga dalam dongeng Sang Kuryang ini dipercaya menjadi sebuah asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Setelah saya menceritakan dan menemukan beberapa perbedaan dan persamaan dalam dongeng Roro Jonggrang dan dongeng Sang Kuryang, maka dari itu saya izin pamit. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika ada kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.